Haleluya. Shalom saudara, selamat pagi. Apa kabar hari ini saudara? Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu dalam hidup kami. Bapa, pagi hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Mari Bapa berbicara buat setiap kami. Allah Roh Kudus tolong kami supaya kami mengerti kebenaran-Mu dan kebenaran ini memerdekakan setiap kami. Puji namamu, berbicara ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kemarin kita telah belajar bagaimana Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa buat Zakaria. Zakaria diizinkan Tuhan untuk dia tidak bisa berkata-kata, supaya dia tetap merenungkan perkataan yang telah disampaikan malaikat kepadanya. Nah, mari kita teruskan saudara. Dalam ayat yang ke-20 di sana dikatakan bahwa malaikat berkata kepada Zakaria, engkau akan bisu, sampai semua yang aku firmankan ini, aku katakan ini terjadi. Nah, saudara, kalau kita lihat di pasal yang pertama, mulai dari ayat yang ke-57, di sana diceritakan seperti ini. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya, ya. Jadi mereka ingin menamakan anak itu, anak dari Elisabet dan Zakaria, mereka ingin kasih nama Zakaria sama dengan nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Ya. Ini mereka mau pakai sesuatu yang sudah menjadi adat istiadat buat mereka. Kalau punya anak harus ambil nama dari nama orang tuanya, nama-nama dari orang-orang yang ada di atasnya, ya. Tetapi karena Elisabet punya satu ketetapan hati, dia mendapat firman dari Tuhan, dia berketetapan untuk mengikuti taat kepada apa yang firman Tuhan katakan. Lalu ia memberi isyarat kepadanya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, jadi mereka bertanya kepada Zakaria. Ya, mereka bertanya kepada Zakaria. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran. Perhatikan ayat yang berikut. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Nah, saudara, di sini ditunjukkan bagaimana Tuhan itu setia terhadap perkataannya. Tuhan setia terhadap perkataannya. Apa yang disampaikan oleh malaikat kepada Zakaria benar-benar terjadi. Dan saudara lihat, ketika Zakaria pada saat itu, segala sesuatu telah terjadi seperti yang disampaikan oleh malaikat. Yang keluar dari mulut Zakaria adalah pujian kepada Allah. Pujian kepada Allah. Saudara bisa baca di perikop di bawahnya bagaimana dia memuji Allah, bahwa Allah sanggup melakukan firman-Nya. Allah berfirman kembali seperti yang pernah Tuhan lakukan sejak zaman purbakala. Zakaria menuliskan bahwa ternyata Tuhan masih menyampaikan firman-Nya. Ternyata Tuhan masih bisa berbicara sekalipun sudah 400 tahun mereka menunggu, tapi akhirnya Tuhan masih berbicara kepada mereka dan menyampaikan kabar baik buat mereka. Tuhan masih mengingat perjanjiannya. Saudara, bagi setiap kita, jangan pernah meragukan janji Tuhan dalam hidupmu. Jangan pernah meragukan perkataan Tuhan dalam kehidupan saudara. Karena saudara, manusia bisa lupa terhadap janjinya, tapi Tuhan tidak akan pernah bisa lupa terhadap perkataannya bagi setiap kita. Kalau saudara pernah menerima pernyataan dalam doa, saudara pernah membaca satu ayat dan ayat itu seakan-akan berbicara buat engkau, mari saudara pegang perkataan Tuhan itu. Pegang itu sebagai satu iman di hadapan Tuhan bahwa ini Tuhan yang berbicara. Tuhan sedang memberikan nasihat, Tuhan sedang memberikan aku tuntunan apa yang harus aku lakukan, apa yang akan terjadi di kehidupanku. Jangan pernah terombang-ambingkan oleh segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Seperti yang dialami oleh Zakaria pada saat itu. Tuhan izinkan dia untuk bisu, tidak bercerita apa-apa tentang apa yang dia terima. Supaya dia tetap merenungkan ketetapan-ketetapan Tuhan. Di tengah-tengah dunia kita hari ini, ada banyak sekali suara yang bisa mendistract kita.
Ada banyak kali suara yang bisa mengganggu konsentrasi kita, mengganggu kepercayaan kita, mengganggu sistem percaya kita. Tapi izinkan saya untuk berbicara buat saudara. Mari renungkan setiap perkataan Tuhan. Renungkan setiap janji Tuhan. Bukan karena janjinya, tapi karena pribadi yang mengucapkan kata-kata itu. Dia raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau kita benar-benar mengerti hal ini, kita tidak akan pernah hidup di dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran. Kita bisa merasa takut, tapi kita tidak dikuasai oleh ketakutan. Kita bisa merasa khawatir, tapi kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Karena kita dikuasai oleh firman yang menghidupkan kita, oleh firman yang membangkitkan kepercayaan kita, oleh firman yang membuat segala sesuatu dalam hidup kita yang sulit itu memiliki jawaban, yaitu ketika Tuhan bersama dengan kita. Maka dikatakan apa? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Lukas 1 ayat 37 bilang, bagi Allah tidak ada yang mustahil. For with God, nothing is impossible. Bersama dengan Tuhan, tidak pernah ada yang mustahil. Hari ini, kita ada di tengah-tengah situasi yang mungkin kurang baik. Hari ini, kita mungkin ada di keadaan di kantor kita, di pekerjaan kita, mungkin kurang baik. Tapi saudara dengarkan baik. Kalau Tuhan bawa kita sampai hari ini, kalau Tuhan masih izinkan kita untuk menikmati hari ini, percayalah bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Dia Tuhan yang memegang perjanjiannya. Dia Tuhan yang setia terhadap perkataannya. Dan dia tidak pernah lupa untuk segala sesuatu yang difirmankannya bagi setiap kita. Ketika semuanya terjadi, baru Zakaria memuji Tuhan. Kita hari ini telah menerima firman yang disampaikan di dalam Alkitab. Kita punya firman Allah yang tertulis, yaitu setiap janji Allah di dalam Alkitab. Alkitab itu adalah firman Allah. Saudara, kita nggak perlu menunggu sampai itu terjadi, baru kita memuji Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan berkata, setiap kita telah menerima berkat di sorga. Berkat rohani di dalam sorga. Dan Yesus berkata, apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Tuhan telah memberikan buat kita. Nah hari ini saudara, yang perlu kita lakukan adalah hiduplah dengan kepercayaan. Hiduplah dengan iman. Bahwa Tuhan sanggup menyediakan. Tuhan sanggup memelihara kehidupanmu. Tidak perlu tunggu sampai apa yang terjadi buat kita. Tapi hari ini, kalau saudara dengarkan firman Tuhan, mari naikkan pujian. Mari puji Tuhan. Mari sembah Dia. Mari agungkan Tuhan. Buat apa? Buat semua yang sudah dan sedang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Buat semua yang sedang dan sudah Tuhan lakukan buat kita. Karena kita tidak pernah tahu hari esok. Tapi Tuhan menjamin hari esok kita adalah hari esok yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Saudara, Zakaria pada saat itu mengalami ketidakpercayaan. Apakah benar itu akan terjadi? Hari ini saudara, kita telah belajar banyak hal. Di Alkitab kita bisa lihat banyak cerita bagaimana iman diuji. Ya, kemarin kita belajar dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Kita diuji supaya iman kita dimurnikan. Sehingga kita punya satu keyakinan, kepercayaan yang lebih berharga dari emas. Nah saudara, biar kita bisa memuji Tuhan. Bukan karena janji-janjinya. Kita ingat janji-janjinya bukan karena isi dari janjinya. Kita ingat janjinya karena kita tahu bahwa pribadi yang menjanjikannya adalah pribadi yang setia. Pribadi yang menjanjikannya adalah pribadi yang pasti menepati perkataannya. Mungkin kita nggak bisa ingat secara detail janji-janjinya, ayat-ayatnya, firman Tuhan. Tapi kalau saudara tahu itu adalah perkataan Tuhan, dan saudara menaruh iman di situ bahwa Tuhan yang berjanji adalah Tuhan, bukan manusia. Yang manusia bisa lupa, tapi Tuhan tidak pernah lupa perjanjiannya. Saudara, itu akan membakar hidup saudara, menguatkan hidup saudara. Terus saudara bisa melihat kehidupanmu bukan sebagai orang yang kalah. Saudara disertai Tuhan. Saudara diberkati Tuhan. Saudara adalah milik kepunyaannya. Saudara adalah anak-anaknya. Saudara, biar perenungan akan kehidupan Zakaria dan Elizabeth ini menjadi berkat buat setiap kita. Jangan pernah ragukan janji Tuhan. Jangan pernah meragukan kedahsyatan dari Allah kita.
Dia sanggup menolong kehidupanmu. Dia sanggup melepaskan engkau. Dia sanggup mengubahkan keadaanmu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur buat kasih setiamu, buat anugerahmu. Berkati umatmu dimanapun mereka berada. Apapun yang sedang mereka renungkan hari ini. Apapun yang sedang menjadi bahan perenungan mereka. Tuhan, kalau bukan berasal dari Engkau, mari Tuhan tolong supaya kami bisa mengganti bahan perenungan kami. Kami merenungkan kebenaran-Mu. Kami merenungkan firman-Mu. Kami merenungkan perkataan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa.